are not meant to serve grasshoppers. Orang siswa baru di SMP Kabupaten Blitar. Siswa baru SMP Negeri I've seen 3 these ants do great things. And year after year, they somehow manage to pick food for themselves and you. The revolution about to be televised. You picked the right time with the wrong guy. We're a lot stronger than you say we are. And you know it, don't you? Terkadang, bully itu menjadi seperti virus yang menyebar lewat kata-kata. Bayangkan saja, jika kita bisa memvaksin dunia ini dengan rasa empati. Rasanya tidak mungkin ya teman-teman ya, untuk memvaksin dunia ini dengan rasa empati. Tapi, ini menjadi hal yang penting dan serius untuk kita stop membuli. Ini bukan hanya slogan ya teman-teman, tetapi bisa menjadi aksi harian kita, teman-teman. Tetapi, bisa menjadi aksi harian kita, serta rasa empati yang kita tampilkan untuk kesemuanya, bahwa kita itu tidak boleh membuli. Untuk tips dan triknya kita lanjutkan di slide selanjutnya. Saya akan membahas topik yang sangat penting. Dan ya, di sini perkenalkan, nama saya Andika Restu Pratama dengan NIM 211251085. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini kita akan membahas tentang stop bullying. Dan bully juga bukan hanya sekedar lelucon yang biasa. Itu ialah bentuk kekerasan yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Seperti apa ya? Seperti kalian tuh apakah pernah merasa takut? Apakah kalian itu pernah merasa sedih? Atau kalian tuh pernah merasa dikucilkan? Atau diperlakukan buruk oleh orang lain? Jika iya, kamu tidak sendirian. Untuk lebih lanjutnya, mari kita pelajari bersama tentang cara bagaimana kita memberhentikannya. Sebelum lebih lanjut ke arah yang lebih jauh, kita perlu ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan bullying. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya bullying itu ialah hal yang berulang dan sengaja untuk menyakiti seseorang, mengintimidasi dan mengejek seseorang. Ya seperti contohnya pukulan, perkataan-perkataan buruk yang dilanturkan kepada seseorang, terus juga mengejek orang lain, atau seperti dorongan-dorongan yang membuat mental seseorang itu down ke bawah. Mungkin juga secara verbal, ya seperti perkataan-perkataan kasar atau yang diniatkan untuk mengejek seseorang tersebut. Bullying ini pun bisa terjadi tidak hanya kita berinteraksi secara langsung atau tatap muka, bisa saja di zaman sekarang ini melalui media sosial seperti aplikasi-aplikasi ternama seperti Instagram, TikTok, atau yang lainnya. Dampak dari bullying tersebut tidak hanya kepada anak kecil. Di zaman sekarang, dampak dari bullying tersebut dimulai dari anak kecil, anak remaja, anak dewasa, hingga yang lainnya bahkan bisa merasakan terhadap dampak bullying. Dan bullying ini pun bukan suatunya kesalahan korban, tetapi si pelaku yang menganggap dirinya itu lebih kuat daripada si korban. Seperti contohnya saja, di sekitar kita pun banyak sekali yang namanya bullying. Dimulai dari seseorang yang menilai korban dari mulai penampilan hingga rumor-rumor yang membuat mental si korban itu jatuh dan down. Itu disebut dengan bullying. Atau contohnya yang ada di dunia maya, seperti seseorang yang mengecat kamu atau yang mengirim pesan ke kamu dengan bahasa yang kasar, atau seperti mengarahkan ke arah lebih ke intim atau yang lain-lain, dan memposting foto kamu tanpa seizin kamu. Cyberbullying ini makin marak terjadi di sekarang ini. Ya karena mereka itu melakukannya di balik layar. Dan ya, dampaknya apa dari cyberbullying ini? Dampak dari cyberbullying ini sangat serius. Dimulai dari korban stres, depresi, hingga amit-amit ya sampai bunuh diri. Ya karena dia kepikiran karena stres terhadap dari cyberbullying tersebut. Di Indonesia sendiri, survei dari Kementerian Pendidikan bahwasanya anak Indonesia 20-30% pernah menjadi korban bullying. Dan efek dari bullying itu tidak hanya menyakitkan fisik saja, tetapi bullying itu bisa menghancurkan rasa percaya diri serta hingga bisa menghancurkan masa-masa depan yang telah dirangkai oleh para si korban. Tapi dari bullying tersebut banyak sisi positifnya, bahwasanya korban bisa menjadi lebih kuat, bisa menjadi lebih tegar dalam menghadapi perkataan-perkataan orang lain. Seperti ada salah seorang remaja, dia telah berbagi pengalamannya di media sosial, yang awalnya dia tuh sering dibully, ya sampai akhirnya
yang awalnya dia takut untuk bercerita ke orang tuanya, ke gurunya, atau ke dia tempat cerita kan. Dan setelah dia bercerita, ya akhirnya dia sekarang lebih tegar dan lebih kuat dan lebih berani. Dan sekarang dia pun bisa membantu teman-temannya untuk keluar dari zona pembulian tersebut. Dan dia bisa lebih membimbing kepada pelaku yang melakukan pembulian tersebut dengan menjadi stop bullying. Jadi bagaimana nih dengan stop bullying? Ini bukan hanya tugas saya teman-teman. Mungkin kita mulai dari satu orang ke teman-teman yang lain, bahwasanya kita semua itu bisa berkontribusi untuk memberhentikan zona pembulian ini teman-teman. Dan jika kalian menanyakan bagaimana sih cara kita untuk berkontribusi, bagaimana cara kita untuk membantu, saya ada poin-poinnya dan saya akan memberikan kepada kalian bagaimana cara kita untuk berkontribusi untuk memberhentikan stop bullying ini. Poin yang pertama, jika kalian ingin melakukan atau ingin berkontribusi untuk memberhentikan stop bullying ini, yang pertama, jika kalian menjadi korban, ya kalian itu jangan hanya diam, jangan hanya ngebatin, kalian berceritalah, kalian luapkan saja, kalian ya komunikasikan saja kepada orang tua kalian, kepada guru kalian, atau teman-teman yang dapat kalian percaya. Kenapa harus memberitahukan? Kenapa kalian harus ngomong kepada orang tua kalian? Kenapa kalian harus ngomong kepada guru-guru kalian? Dan kenapa kalian harus ngomong kepada teman yang dapat kalian percaya? Ya karena kalian itu berhak aman teman-teman. Ya mungkin kalian di sekolah atau di kampus-kampus kalian itu terbully, ya kalian bicarakan saja bahwasannya kalian itu berhak aman di daerah-daerah tersebut dan hidup tentram. Lalu bagaimana jika pembulian cyberbullying, pembulian jalur online? Ya kalian bisa memblokir atau melaporkan ke platform-platform yang kalian merasa diri kalian itu dibully atau ya seperti dihujat. Kalian bisa memblokir atau melaporkan spam chat tersebut kepada pihak platform tersebut ya, seperti Instagram, seperti WhatsApp dan TikTok. Yang kedua, bagaimana jika kalian itu adalah saksi? Ya, kalian jika melihat seseorang dibully oleh pelaku tersebut sendiri atau rame-rame, ya kalian jangan biarkan saja. Katakan stop, dan apabila bisa kalian membantu untuk menyelesaikan hal tersebut, ya bantu korban tersebut. Jangan malah membiarkannya, karena banyak ya pembuli itu ya karena dibiarkan saja. Ya dibiarkan saja terjadi dan seperti tidak terjadi apa-apa, bahwa kalian itu sebagai saksi melihat bahwa itu, karena jika kalian melihat saja, kalian sama saja tidak berkontribusi untuk melakukan stop bullying. Ya karena pembuli itu biasanya akan stop dan akan berhenti jika ada larangan atau sebuah ancaman. Yang ketiga, ya jika kamu itu pelakunya, dan jika kamu itu pelaku yang suka membuli korban tersebut, coba kamu refleksikan diri, coba kamu pikir-pikir lebih dalam, dan coba kamu introspeksi diri. Kenapa kamu bisa melakukan hal tersebut? Mungkin ada dendam pribadi seperti marah atau iri atau ikut-ikut campur korban tersebut terhadap urusan-urusan pribadi kita. Yang mungkin kita coba refleksikan diri sendiri dan coba kita renungkan dulu. Jangan sampai kita menyelesaikan suatu masalah, jangan sampai kita menyelesaikan suatu perkara dengan kepala yang panas, dengan hati yang emosi, dan ya gitu, jadilah pembulian. Dan coba dibayangkan jika kalian yang menjadi korban terhadap pembulian tersebut. Dan yang perlu diingat bahwasannya bully itu bukan menunjukkan bahwa kita itu keren, bahwa kita itu wah, dan bahwa kita itu lebih kuat daripada yang dibully tersebut. Malah jika kita membuli seseorang, kita secara tidak langsung menampakkan diri kita bahwasanya diri kita itu lebih rendah daripada yang dibully, bahwasanya diri kita itu lebih bodoh dan lebih kurang segala hal daripada yang kita bully tersebut. Dan poin yang keempat ialah untuk semuanya, bukan hanya untuk diri saya pribadi, tetapi ini untuk semuanya. Dan ya, untuk orang tua, untuk guru, kita ajarkan coba kepada anak-anak muda, untuk kepada generasi-generasi selanjutnya, kita tanamkan ke dia semua, kepada mereka semua tentang rasa empati dari sejak dini. Karena guru itu menciptakan lingkungan sekolah yang eksklusif, dan di rumah didiskusikan lagi. Dan mungkin secara
kalau di sekolah itu ditanamkan rasa empati, diajarkan rasa-rasa empati oleh guru, dan ya kalau di rumah itu sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya, untuk mengajarkan kepada anaknya, untuk menanamkan rasa empati terhadap seseorang, untuk lebih bisa menghargai pendapat seseorang dan lebih bisa menerima keputusan dari seseorang. Dan ya emang sebenarnya bullying itu bisa dapat dicegah dan bisa dapat diberhentikan dengan cara berkomunikasi yang baik. Ya setidaknya mengurangi, dan ya bully itu sebenarnya bisa dicegah dan bisa diberhentikan dengan cara komunikasi terbuka. Dan ada fakta menarik di negara Norwegia yang membuat kampanye anti-bullying dan mereka berhasil mengurangi kasus hingga 50% lewat pendidikan dan hukum yang ketat. Ya, semoga kedepannya Indonesia bisa melakukan hal yang serupa dan menjadi lebih baik seperti hukum-hukum yang ada di Norwegia untuk memberantasi seperti kasus-kasus bullying ini. Dan perlu diingat bahwasannya bullying itu bukanlah takdir. Kita bisa merubahnya, kita bisa menghentikannya bersama-sama, dan kita bisa memberhentikannya dengan cara ya mulai dari diri kita sendiri, seperti menjadi teman yang baik, teman yang jujur, dan teman yang berempati. Dan ya lakukanlah sesuatu itu. Jika kamu korban, ya mintalah bantuannya, dan jika kamu pelaku, maka ubahlah dirimu. Dan pesan terakhir, dunia ini lebih baik tanpa kekerasan teman-teman, dan kita marilah mengubah, kita marilah menjaga, dan kita mulailah menanamkan empati kepada diri kita. Mungkin kita bersikap agar kita bisa bersikap lebih baik lagi di sekolah-sekolah kita, di rumah, serta di dunia maya, dengan menanamkan diri. Dan pesan terakhir yang perlu diingat, dunia itu lebih baik, jauh lebih baik tanpa kekerasan. Ya, mari kita membuat dunia sekolah, dunia perkuliahan, rumah-rumah, serta dunia maya, dan menjadikan tempat yang aman serta nyaman untuk semuanya. Dengan cara ya stop bullying, mulailah dari sekarang. Mungkin terima kasih, cukup sekian dari saya telah menonton video ini. Ya kita sama-sama membuat edukasi kepada teman-teman semuanya, kepada warga-warga sekitar, bahwasannya ya kita bisa melakukan stop bullying tersebut dimulai dari diri kita sendiri. Kita menanamkan rasa empati. Dan ya, saya Andika Supratama pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.